Kita membaca firman Tuhan yang pertama yang dibacakan oleh diaken kita. Bacaan kita yang pertama Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22 kami bacakan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ketuahan kalak simegiken kata dibata dengan simake kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. 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 Kita bersatu di dalam doa. Allah sumber kehidupan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga Tuhan pada saat ini kami sudah tiba di rumah doa ini untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada kami. Terlebih ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi penabur firman-Mu. Terlebih ya Tuhan, jemaat kami yang berkumpul pada pagi hari ini. Tuhan, pakai jemaat kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman yang kami dengar pagi hari ini menjadi pelita di dalam kehidupan kami, dalam kami melangkahkan kehidupan kami ini. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, tadi kita sudah membaca bagian yang pertama yang diambil dari Efesus 2 ayat 19 sampai 22, dan kita baca sekarang sebagai bahan khotbah kita yang kita ambil dari Hagai 2 ayat 1 sampai 9. Kita baca dan kami baca secara tunggal Hagai 2 ayat 1 sampai 9, demikianlah bunyinya. Pada hari ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Jerubabel bin Syalatil, Bupati Yehuda, dan kepada Joshua bin Jojada, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Joshua bin Jojada, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri,
Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikatkan dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahannya, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Inilah bahan khotbah kita yang kita baca tadi di dalam kitab Hagai 2 ayat 1 sampai 9. Sebagai tema kita hari ini adalah keutuhan rumah Tuhan. Ataupun kalau dalam bahasa Karo, kini ulin rumah pertoton. Saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Tuhan kita, pertama kami sapa, salam untuk kita semuanya. Tadi kita sudah membaca bacaan kita yang pertama yang diambil dari Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Dan yang kedua adalah kitab Hagai 2 ayat 1 sampai 9. Dan sebagai tema tadi adalah keutuhan rumah Tuhan. Minggu ini dihubungkan dengan bagaimanakah cara ataupun minggu perawatan inventaris gereja. Inilah hubungan daripada khotbah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara di dalam kasih Kristus, sebelum kita masuk ke dalam bahan khotbah kita, kita terlebih dulu melihat siapakah itu Hagai. Siapakah itu Nabi Hagai? Kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, ada dua pembagian para nabi-nabi. Ada nabi besar. Contohnya adalah Yeremia, Yesaya, Daniel, dan sebagainya. Dan satu lagi adalah nabi kecil. Contohnya adalah Hosea, Joel, Amos, Juna, dan sebagainya. Jadi dalam pembagian nabi besar, nabi kecil bukan ditinjau dari orangnya ataupun badannya, tapi ditinjau di dalam masa pekerjaannya. Maka ada nabi besar, ada nabi kecil. Jadi bacaan kita hari ini adalah termasuknya itu nabi kecil. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, apakah arti Nabi Hagai? Nabi Hagai artinya adalah perayaan. Hagai hidup di dalam masa kembalinya bangsa Israel ini dari pembuangan sampai ke Yerusalem. Disitulah Nabi Hagai ini berbuat kepada bangsa Israel setelah kembali ke Yerusalem. Kita mengetahui bagaimana latar belakang
bangsa Israel ini, mengapa dia dibuang ke pembuangan Babel yang selama 70 tahun lamanya, sangat panjang sekali. Sehingga pada waktu itu bayangkan bangsa yang dibuang ke Babel tentunya bangsa yang tidak bebas. Ditawan. Sehingga penderitaan orang Israel pada waktu itu di dalam pembuangan Babel sangat menderita. Apalagi pada waktu itu ya, orang-orang Babel memaksakan untuk mereka orang Israel yang tinggal di Babel harus mengikuti aturan-aturan yang ada pada kerajaan Babel tadi. Perekonomian pun diatur. Tempat untuk beribadah pun kadang tidak diizinkan. Budaya yang berbeda pun menjadi suatu tantangan bagi kehidupan mereka. Sehingga kita lihat ketika orang Israel dalam pembuangan sangat-sangat menderita sekali. Tapi ini adalah akibat yang dilakukan oleh bangsa Israel itu sendiri karena tidak setia kepada Tuhan. Jadi kita lihat bangsa Israel di dalam pembuangan sangat-sangat menderita. Sampai dia menganggap dirinya Tuhan telah meninggalkan dia. Bahkan harapan untuk kedepannya tidak ada yang bisa diharapkannya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memulihkan. Ketika bangsa Israel kembali mengingat Tuhan, maka apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan akan berjanji akan mengembalikan orang-orang Israel. Jadi kita lihat bagaimana ketika orang Israel menderita di pembuangan Babel. Kalau kita baca di dalam Mazmur 85, apa yang dikatakannya? Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu pada kami. Itu adalah permintaan orang-orang Israel. Kalau bahasa Karo apa yang dikatakannya? Baba min kami mulih odibata, si engkelingi kami olanai nembah man kami. Sehingga Tuhan Maha Kasih memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Dan ketika itu kerajaan Persia menyerang Babel, kalah. Dan kesempatan itu muncullah Raja Kores, Raja Koresi, yang membebaskan orang Israel ini untuk kembali ke Yerusalem. Ini adalah inisiatif daripada Tuhan. Berkat kasih karunia Tuhan yang menyertai bangsanya. Sehingga dia mengembalikan bangsanya ke Yerusalem. Jadi kita lihat kasih Tuhan terus menunjukkan kepada bangsa Israel. Sehingga pada waktu itu bangsa Israel kembali ke Yerusalem dalam 3 tahap. Yang pertama dipimpin oleh yaitu Zerubabel. Zerubabel pada waktu itu adalah sebagai gubernur atau bupati. Baru yang kedua adalah Esra dan ketiga adalah Nehemia. Ketika orang Israel kembali ke tanah Yerusalem, apa yang terjadi? Yang tadinya mau berangkat itu sangat gembira hatinya. Yang dia rindukan selama ini sekarang bisa dia kembali ke kampung halamannya. Tapi ketika sampai di Yerusalem, dia merasa sedih. Kenapa sedih? Bayangkan 70 tahun
Dia sudah meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tempat beribadahnya. Sehingga rumah-rumah mereka kebanyakan sudah hancur. Tembok Yerusalem pun sudah hancur. Bait Allah yang dibangun Raja Salomo pada waktu itu pun hancur. Sehingga sedih hati mereka. Disitulah munculnya Nabi Hagai memberikan semangat kepada orang-orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Israel ini dia mengutamakan rumah tempat tinggalnya, bukan dia mengutamakan bait Allah. Ya, dibiarkannya. Hagai memberikan peringatan supaya bait Allah itu yang diutamakan. Tapi apa yang dikatakan orang Israel? Tunggu dulu. Tempat tinggal kami pun belum ada. Rumah-rumah kami pun belum ada. Kalau untuk bait Allah itu setelah ada rumah-rumah kami. Dan apa yang kami berikan untuk pembangunan bait Allah, sementara tanaman-tanaman kami pun yang kami tanam tidak berbuah. Itu jawaban orang-orang Israel. Sehingga Hagai mengetahui sebenarnya bahwa tanaman-tanaman orang Israel itu tidak berbuah, itu akibat dia tidak mengutamakan rumah Allah. Maka datanglah firman Tuhan sama seperti bacaan kita hari ini. Dia mengatakan dalam firman-Nya melalui Hagai ini, katakanlah kepada Jerubabel, katakanlah kepada Imam Zadok, katakanlah kepada imam besar, katakanlah kepada negeri-negeri, supaya yang diutamakan adalah pembangunan bait Allah. Maka dikatakannya, katakan. Kalau kita di sini baca ada beberapa kali Tuhan menyatakan katakan, katakan dan jangan takut. Jadi kita lihat Hagai tahu bahwa pembangunan bait Allah yang sudah runtuh itu harus dibangun kembali. Sebab apa? Bait Allah adalah lambang kehadiran Allah dan pusat kehidupan bangsa Israel. Bait Allah merupakan inti kebahagiaan, kemakmuran. Sebab roh Tuhan tinggal pada hati. Dan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa apabila bait Allah ini kita utamakan dalam pembangunannya, Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat. Itulah dasarnya. Maka Hagai ini berjuang mengajak orang-orang supaya mereka ini terus membangun bait Allah. Tapi kenyataan hampir 15 dan 16 tahun mereka melalaikan rumah ibadah bangsa Israel. Maka Tuhan berfirman lagi kepada Hagai. Hagai, tidak lama lagi aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Aku akan menggoncangkan laut dan darat. Sehingga pembangunan bait Allah itu akan terlaksana. Aku akan memberikan berkat-berkat kepadamu. Itulah yang difirmankan Tuhan kepada Hagai. Dan Hagai menyampaikan firman itu kepada orang-orang Israel, juga kepada Jerubabel,
juga kepada imam, dan juga kepada bangsa Israel ini. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat yang terakhir, ketika aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa, akan mengalirlah berkat itu. Emas dan perak adalah kepunyaanku, sehingga jangan takut, pembangunan bait Allah akan terlaksana. Inilah bacaan kita tentang Hagai ini, bahwa Hagai ini benar-benar memperjuangkan supaya pembangunan bait Allah itu harus dilaksanakan, harus dibangun kembali, dan karena itu merupakan kehadiran Allah di dalam bait Allah. Jadi kita lihat, dulunya kalau orang Israel, dulunya kalau Salomo membangun bait Allah itu, ya, sekarang ini kita dihubungkan dengan gereja. Gereja adalah tempat beribadah. Gereja adalah eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Jadi kita lihat bagaimana tentang Rasul Paulus dalam bacaan kita di dalam kitab Efesus 2 ini tadi. Ketika tadi kita membaca Efesus 2, ya, dia mengatakan di situ Efesus 2 ayat 19 sampai 22, kita bisa melihatnya di dalam ayat yang pertama. Di situ dikatakan, ya, ada perkataan, kamu bukan orang asing, kamu bukan orang pendatang. Apa yang menyatakan hal tersebut? Maka Rasul Paulus mengatakan, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan orang pendatang, melainkan warga dari orang-orang kudus. Kita lihat apa yang terjadi di kota Efesus. Ketika Paulus di kota Efesus, sering sekali orang Yahudi menganggap dirinya yang paling benar. Sehingga non-Yahudi mereka menganggap adalah orang-orang yang tidak benar. Karena mereka menganggap ketika mereka patuh kepada aturan-aturan, maka mereka menganggap dia mendapatkan keselamatan. Saudara kekasih, Rasul Paulus menegaskan di dalam kitab Efesus 2 ayat 19 bahwa tidak ada orang asing, tidak ada orang pendatang. Dia mengatakan bahwa setiap manusia mendapatkan keselamatan itu adalah merupakan anugerah Tuhan. Dan bagi orang percaya, mereka akan menerima keselamatan itu. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada orang asing, tidak ada orang pendatang. Kalau benar-benar mereka ini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, itulah yang mendapatkan keselamatan, karena keselamatan adalah anugerah Tuhan. Dipertegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Maka dikatakan lagi di dalam ayat 20, yang dibangun
di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi orang-orang yang percaya bersatu, pertama itu dikatakan kawan sewarga. Kita ini kalau dikecilkan kawan sewarga. Tapi ketika kita semua yang ada di jemaat ini, yang berada di gereja ini, kita adalah orang-orang kudus. Maka bukan lagi kita menjadi warga, tapi kita menjadi anggota keluarga Allah. Maka kita berkumpul di gereja ini, juga yang menonton live streaming walaupun tidak berkumpul, kita ini adalah anggota keluarga Allah. Itu yang dipertegaskan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat. Dan kalau diperluas lagi, anggota keluarga Allah itulah yang berkumpul di dalam gereja ini. Kita berbagai daripada keluarga. Kita berkumpul pada minggu ini lebih kita dari 50 warga. Tapi ketika kita berada di rumah bait Allah ini, kita satu warganya, itu keluarga Allah. Jadi kalau memang kita adalah keluarga Allah, kita yang ada di sini tidak ada orang asing. Tidak ada orang pendatang pada hari ini, kita semuanya dan seterusnya. Tapi kita sama-sama adalah hidup di dalam persekutuan Yesus Kristus. Dan itulah tadi artinya gereja. Jadi kalau ada nyanyian sekolah minggu, gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Gereja itu adalah pukulnya, dadanya. Pengertiannya bahwa gereja itu adalah kita sendiri. Ya, kita sendiri gereja itu. Jadi kalau kita baca dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus ada dituliskan di situ bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah rumah Allah. Sehingga saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan, kita diingatkan pada hari ini bahwa kita ini adalah satu tubuh. Jadi bagaimanakah persekutuan kita ini menjadi kuat? Maka kalau kita lanjut tadi baca, adalah dasarnya adalah Kristus. Kepalanya adalah Yesus Kristus. Jadi kalau dasar kita ini adalah Kristus, tentu kuat persekutuan kita. Banyak pun tantangan yang kita hadapi di dalam keadaan gereja kita ini. Kalau kita kuat, kalau dasar kita kuat, kita akan menang. Tidak dipengaruhi oleh kuasa-kuasa yang lain. Jadi kita lihat tadi, persekutuan kita ini ibaratkan satu bangunan. Jadi kalau kita membayangkan satu bangunan, pasti ada dibuat dasarnya. Ya, kalau tukang membuat bangunan, setidak-tidaknya ada 4 titik sebagai dasar, sudut, dan lubangnya dalam, dan diberikan batu-batu semen, bagaimana supaya kekuatan rumah itu sangat kuat sekali. Jadi inilah digambarkan kehidupan kita ini sebagai bangunan.
yang kuat. Sehingga kalau tadi bangunan tadi memiliki dasar atau pondasi, kalau bahasa Karo, maka bangunan tadi menjadi kuat. Kita pun menjadi kuat. Sehingga saudara-saudara kekasih, jikalau kita perkecil, gereja itu adalah kita sendiri. Tubuh kita sendiri. Jadi kita melihat dalam bacaan bahwa tubuh kita adalah rumah Allah. Tubuh kita kalau rumah Allah berarti kehadiran Allah ada selalu di dalam diri kita. Kehadiran Allah itu berarti Roh Kudus tadi ada di dalam tubuh kita masing-masing. Sebab kita adalah rumah Allah yang terkecil di dalam rumah tangga kita. Sehingga di sini tidak ada lagi perbedaan di dalam kita berkumpul. Walau pangkat kita tinggi, walaupun pekerjaan kita bertani, walaupun pekerjaan kita tukang beca, semua kalau kita di dalam kasih Kristus, kita di hadapan Tuhan adalah sama. Maka kalau kita lihat, kalaupun dia datang sekiranya tamu kita tadi, pejabat tinggi, tetap dia duduk di bangku tersebut. Bukan kita buat bangkunya yang balkon, tidak. Karena kita sama di sini. Jadi dengan bacaan kita tadi dari kitab Hagai dan kitab Efesus, bahwa kita adalah rumah Allah. Tubuh kita ini rumah Allah, sehingga tubuh kita ini perlu kita jaga. Sebab Tuhan tidak menginginkan tinggalnya di rumah yang jorok. Ya, Tuhan ingin tinggal di rumah yang bersih. Itulah bacaan kita pada hari ini, ya, tentang Hagai dan Efesus 2. Jadi kita lihat bahwa hari ini atau minggu ini, ya, dihubungkan dengan minggu perawatan inventaris gereja. Inventaris gereja artinya adalah alat-alat yang ada di dalam gereja ini yang berhubungan dengan ibadah kita. Contoh, kalau kita lihat ada bangku dan meja. Kalau kita lihat ke samping ada kipas. Kalau kita lihat lagi ada AC. Kalau kita lihat lagi ada alat musik kita, ada keyboard kita, ada sound system kita. Semua ini adalah merupakan barang-barang inventaris yang perlu dijaga dan sangat-sangat diperlukan di dalam kebaktian kita. Contoh, kalau mik kita ini nggak bagus, entik katanya, dalam ibadah kita nggak kusuk itu, terganggu kuping kita. Maka perlu mik kita bagus, sound kita bagus. Dalam kita beribadah, kalau tidak ada AC ataupun kipas, mungkin kita bisa mengipas. Sehingga kadang bisa kita enggak, ya, konsentrasi. Maka ada AC, ada kipas, supaya dalam ibadah itu kita nyaman, senang kita di dalamnya. Tempat duduk kita bisa lihat bangku kita sekarang ini banyak yang sudah ada yang rusak. Bayangkan kalau bangku kita ini patah kakinya, apa yang terjadi? Duduk kita nggak tenang. Maka perlu diperhatikan bangku-bangku kita. Pemain musik kita perlu dia belajar. Kenapa? Ketika dia memainkan musiknya, kalau dia nggak pas dengan not yang dia petik itu, song leader terganggu. Kalau song leader bernyanyi nggak seserius itu, kita pun jemaat ikut terpengaruh. Maka perlu barang-barang inventaris kita.
Jadi semuanya itu adalah mendukung di dalam kebaktian kita. Jadi kalau kita lihat pada perjanjian lama, alat-alat musik sangat-sangat diperlukan. Apalagi ketika orang Israel memasuki kota Kanaan pada waktu itu. Apa dikatakan Tuhan? Pada hari ke-7 hembuslah trompetmu. Maka runtuhlah kota Jericho. Maka dihembus orang Israel trompetnya. Tuhan bekerja. Ketika di dalam kebaktian, waktu Raja Salomo, ada penyanyi, ada alat musik, rebana, kecapi, seruling. Itu adalah mendukung dalam kebaktian pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat, suku-suku Lewi pada waktu itu benar-benar mempersiapkan bagaimana supaya ibadah itu berjalan dengan baik. Dan kita lihat lagi bagaimana dengan barang inventaris kita ketika kita mengadakan perjamuan kudus. Ada calung kita. Sekarang supaya waktu efisien, calung ya yang besar untuk jemaat diganti dengan calung kecil. Bisa kita bayangkan saudara-saudara kekasih. Kalau ceret yang dibuat pendeta dikasihnya kepada mulut kita semua. Bagaimana rasanya? Tidak wajar. Maka calung kita pun harus kita perhatikan. Apakah perlu ditambah? Calung kita pun perlu dibersihkan. Kalau kita lihat di dalam gereja Katolik Ortodok, memegang calung itu tidak sembarangan. Mencuci calung itu tidak semua orang bisa. Karena apa? Memang dianggapnya kudus sekali. Jadi inilah minggu ini kita diingatkan kembali supaya kita bisa mengingat mana yang kurang di dalam barang-barang inventaris kita. Jadi kalau kurang kita tambah. Tidak kalahnya kita lihat halaman gereja kita. Kita lihat kebersihan gereja kita. Walaupun ada tugas Nade Berjut sebagai pembersih ruangan ini, tidak ada salahnya kita sebagai jemaat bertanggung jawab untuk membersihkan ruangan kita ini. Tapi kita lihat sekarang ini ada taman untuk kita semua, sektor-sektor. Ini adalah salah satu upaya bagaimana gereja ini menjadi gereja yang hidup. Maka taman kita sekarang ini sudah ada per sektor-sektor. Jadi kalau ada sektor yang belum mempersiapkan tamannya secantik mungkin, kita usahakan. Ya, jadi kita tetap memperhatikan kebersihan kita. Kita tetap menjaga bunga-bunga kita, tempat ibadah kita ini, supaya dalam ibadah kita ini benar-benar menjadi ibadah kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bahwa tadi Nabi Hagai tetap melakukan bagaimana supaya pembangunan bait Allah itu akan tetap terjadi. Tapi kita lihat kelanjutan bacaan kita, memang pembangunan terus dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat sekarang bait Allah di Yerusalem, kalau ada yang bercerita, ya orang yang sudah kembali dari Yerusalem, ya apa yang dikatakannya? Contohnya kita lihat diaken kita Nanderisa, ya banyak jemaat kita yang sudah ke Yerusalem, bahwa dikatakannya apa? Bait Allah itu sekarang pun tidak ada lagi. Yang ada di situ adalah masjid. Tapi walaupun demikian, bait Allah itu sudah berserak ke seluruh dunia. Yang ada di sana adalah katanya tembok ratapan. Tidak menjadi masalah. Karena apa? Kita lihat tadi di sini bahwa kita ini adalah sebagai bait Allah. Gereja-gereja sekarang ini di mana-mana ada. Berarti kehadiran Tuhan di dalam gereja ada. Di mana-mana kita melihat ke sana ada.
Jadi bait Allah pada waktu itu satu, sekarang gereja tadi sudah menjadi banyak. Jadi dapat kami simpulkan pada hari ini bahwa kita lihat kesimpulannya dalam bacaan kita ini, walaupun tadi di kitab Hagai, kitab Efesus tadi, yang terpenting adalah pembangunan bait Allah atau pembangunan harus seiring dengan pembangunan iman. Itu yang terpenting. Jangan nanti gereja kita megah, tapi iman kita enggak ada. Berarti kosong. Jadi harus seiring. Pembangunan bait Allah seiring dengan pembangunan iman kita. Pembangunan bait Allah atau pembangunan gereja adalah merupakan tanggung jawab bersama. Itu yang terpenting. Jadi jangan ada kita mengatakan gereja tidak perlu. Ada juga pendapat mengatakan tidak perlu ke gereja pun enggak masalah. Kita beribadah di rumah saja. Kita berada ke pantai, ke ini. Di dalam gereja perlu persekutuan. Persekutuan inilah yang mengikat kita menjadi kita kuat. Kalau satu, kalau tidak disatukan, tidak kuat. Sama seperti sapu lidi. Kalau sapu lidi satu-satu tidak bisa disapukan ke halaman kita. Tapi ketika sapu lidi tadi diikat menjadi satu, maka sapu tadi bisa untuk mengangkat ataupun menyapu halaman kita. Maka kita perlu ke gereja. Jadi jangan ada lagi kita mengatakan, ya masih takut kopi. Ya, jangan ada lagi. Sekarang ini sudah dibuka untuk ibadah. Marilah saudara-saudara, ingatkan saudara-saudara kita untuk mengajak kita untuk datang beribadah ke gereja ini. Jadi jangan ada lagi alasan kita, aku malas, aku takut. Ya, tadi Tuhan mengatakan kepada Hagai, jangan takut katanya. Sama seperti aku dulunya ketika saya keluar dari Mesir. Aku menyertai engkau sampai keluar dari tanah Mesir. Itu adalah merupakan janji Tuhan. Bahwa Tuhan menolong kita bagi orang-orang yang percaya. Jadikanlah rumah kita rumah rohani. Dan dari rumah rohani akan muncul hikmat sebagai isi rumah kita agar yang tinggal dalam rumah tersebut saling melayani satu sama lain. Kalau bahasa Karo, Bapa ras nande, Bapa ras anak-anak, nande ras anak-anak, siangkan di tengah-tengah jabu. Kalau ada persekutuan kita dengan Allah, itu artinya. Baru di dalam bait Allah atau gereja tidak ada perbedaan satu sama lain. Kita sama-sama apakah seorang kaya seperti yang saya katakan tadi. Jadi beberapa minggu yang lalu saya lihat ada anak-anak kita dari Akper datang ke gereja. Hari ini adakah anak-anak kita dari Akper? Tidak ada ya. Biasanya datang mereka ada 6 orang. Ya. Dan juga ada jemaat kadang dia bergereja di gereja kita ini. Hari ini adakah saudara-saudara kita yang bergabung dengan kita yang baru ini dia ke gereja? Tidak ada. Jadi ketika saudara kita ini walaupun ini tidak gerejanya, tapi dia tetap adalah sekudus ataupun sewarga dengan dia. Jadi marilah kita saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita pakailah tempat ibadah kita ini, gereja ini menjadi tempat persekutuan kita. Kita bangunlah persekutuan kita ini menjadi kuat. Dan karena itu kita tetap menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan Matius 6 ayat 33.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan untuk menjaga semuanya, baik itu pembangunan, baik itu untuk mengurus inventaris barang ini, kita sama-sama bertanggung jawab. Dan kalau bisa nanti kita buat gerakan satu hari untuk memperbaiki, apakah ada kursi meja kita yang rusak, apakah ya semua keindahan kita. Tapi sekarang ini sudah diserahkan kepada Permata supaya Permata bisa membersihkan semua ruangan ini. Jadi anak-anak kami Permata, lakukanlah tugas ini. Siapa yang melakukan pekerjaan Tuhan, berkat akan mengalir kepada dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, karena Tuhan telah memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang disampaikan hamba-Mu tidak sempurna Tuhan, banyak kekurangan. Tapi ada Roh Kudus yang menyempurnakan di hati jemaat-Mu, agar jemaat-Mu ya Tuhan mengerti akan firman-Mu pada hari ini. Inilah harapan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Jadikanlah kami menjadi rumah doa. Amin.